Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, ikan mas, ikan toman, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan teman-teman semuanya sehat sentosa, sukses selalu, bahagia selalu, dan rezekinya melimpah. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, hari ini saya akan berbagi tips sukses pembenihan atau pembibitan ikan nila. Jadi ini saya hanya akan share, berbagi yang sesuai dengan pengamatan dan yang sudah saya alami, gitu ya teman-teman. Teman-teman semua pecinta ikan nila, ini saya ditemani kucing sayangan saya, Vegeta, yang bobotnya 5 kilo. Jadi begini teman-teman, bagaimana tipsnya biar kita sukses dalam pembenihan? Tentu dalam pembenihan ini dikatakan sukses apabila kita berhasil menjual bibit ya. Kita berhasil menjual bibit dan kemudian orang yang membeli bibit kepada kita nantinya juga akan kembali untuk membeli bibit-bibit berikutnya. Jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama, tips yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita harus bisa menyiapkan bibit yang unggul. Itu ya teman-teman. Pertama, kita harus bisa menyiapkan bibit yang unggul. Jangan bibit ecek-ecek. Tuh, ini penting sekali. Jadi kalau sampai kita menjual bibit yang ecek-ecek, sekali kita jual, nanti orang itu tidak akan kembali lagi. Kenapa? Karena mereka kapok. Yang dibelinya tidak besar-besar, banyak yang mati. Kemudian mereka kapok dan tobat tidak kembali lagi. Yang nomor dua, sebagai pembibit atau pembudidaya pembibitan itu harus memiliki wawasan yang lumayan dalam perawatan. Karena seperti ini teman-teman, biasanya pembeli ini di saat mereka beli, mereka akan bertanya beberapa hal. Di antaranya adalah waktu memberi makan. Ini pasti sering sekali ini terjadi. Orang yang beli bibit itu akan bertanya, ini cara memberi makan, kemudian cara mengobati penyakit dan seterusnya. Ya. Jadi teman-teman harus tahu pengalaman, tahu ilmu-ilmu lah, disiplin ilmu tentang pembudidayaan nila. Kalau tidak, nanti mereka akan kapok. Jadi datang ke situ, ke pembibitan sampean hanya untuk sekedar pengecekan saja, cuma-cuma saja. Habis itu mereka hilang keyakinan kalau teman-teman itu adalah orang yang bisa memelihara atau orang yang bisa dipercaya dalam pemeliharaan ikan nila. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 3 ya, adalah bagaimana teman-teman ini bisa mengetahui pasarnya. Bagaimana teman-teman bisa mengetahui pasar penjualan bibit itu. Jadi maksud saya seperti ini. Sebelum menentukan nanti kita akan pembesaran atau menjual bibit, maka kita harus tahu di lokasi kita ini berpotensi atau tidak kita menjual bibit nila. Jangan sampai kita sudah berusaha mati-matian menyiapkan bibit yang bagus umpamanya dan seterusnya, namun kemudian tidak ada orang yang beli dikarenakan lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekitar atau orang-orang yang dekat kita itu tidak ada yang minat. Nah, tidak ada yang minat untuk memelihara ikan nila. Jadi itu teman-teman. Jadi kita harus tahu pasarnya, pasar penjualan bibit. Oh, misalkan di wilayah saya ini Pekanbaru ya, ini kan banyak orang yang pembudidaya nila. Maka saya harus yakin bahwa apa yang saya usahakan ini akan berhasil nantinya. Nah, jangan salah, ya di lingkungan sini misalkan ya, di lingkungan saya ini orang tidak ada yang suka toman. Misalkan kita ngepeng-ngepeng, kita banting tulang berusaha menetaskan toman, menetaskan gabus dan seterusnya, maka susah dalam penjualannya. Kemudian yang berikutnya, agar usaha pembibitan kita sukses adalah bagaimana kita ini bisa
meyakinkan kepada calon pembeli, dengan cara ya banyak hal. Misalkan kita meyakinkan dengan cara mengenalkan bibit kita, mengenalkan inilah indukannya, kemudian meyakinkan dengan cara misalkan beberapa bibit-bibit yang sudah kita jual ini hasilnya ya. Misalkan ada orang atau misalkan kita sudah memelihara, nah ini kita bisa bisa meyakinkan dengan cara seperti itu. Ini loh hasil bibit yang saya jual adalah seperti ini. Jadi boleh juga teman-teman selain menjual bibit di situ juga harus menyediakan kolam yang di situ ada ikannya besar-besar untuk membuat sebuah keyakinan kepada calon pembeli bahwa nanti bibit yang saya jual, yang kita jual hasilnya akan seperti ini. Gitu. Jadi bagaimana kita membuat sentimen atau sugesti positif kepada calon pembeli, itu ya teman-teman. Kemudian berikutnya tips agar kita sukses dalam pembibitan, penjualan bibit adalah kita bisa estafet terus-menerus menyediakan bibit. Nah, ini penting ini. Jadi ini manajemen trik pemasaran atau trik menjadi seorang pengusaha itu harus seperti itu. Menyediakan ketersediaan barang. Jadi misalkan kita sudah berhasil menjual kepada pembeli pertama, pembeli kedua, ketiga, kita sudah berani pasang pelang, sudah berani promosi, maka kita harus standby-kan barang itu harus ada terus. Jadi misalkan kita sudah terlanjur barang itu habis umpamanya, yang penetasan kita sendiri, maka kita mau tidak mau sementara waktu harus mencari bibit yang lain dari teman atau dari mana biar kita tidak kehabisan stok. Ini prinsip teman-teman. Kalau sampai teman-teman itu sudah promosi lalu kemudian ada orang datang bibit itu tidak ada, maka mereka nanti akan kembali, mereka akan kecewa kembali ke rumahnya dan tidak kembali ke tempat kita. Jadi ketersediaan barang itu harus ada terus. Kemudian di saat kita memiliki stand atau memiliki lokasi penjualan yang tetap, ya tidak hanya online ya, misalkan kita memiliki kolam yang tetap di depan rumah atau di samping rumah atau di toko, ya, maka kita juga harus menampilkan semacam bibit-bibit yang terbaik lah. Artinya setiap pagi kita harus kontrol, misalkan ada yang mati, misalkan ada yang lemes, itu harus cepat-cepat dibuang. Jadi biar apa? Biar nanti orang yang datang kepada kita ya, melihat langsung bibitnya, mereka itu akan langsung tertarik untuk membeli bibit kita. Karena apa? Memang yang kita pajang di depan atau yang kita siapkan untuk dilihat oleh calon pembeli itu adalah bibit-bibit yang sehat. Artinya mereka yakin, oh bibit yang akan saya beli adalah bibit sehat. Itu ya teman-teman, itu diantara triknya. Kemudian berikutnya, di awal-awal usaha pembibitan ini, teman-teman itu pesan saya jangan mematikan pasaran orang lain. Maksudnya seperti ini penting ini biar tidak dimusuhi ya, biar tidak dimusuhi dan kemudian juga sesekali bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang lain. Jadi jangan mematikan pasaran orang lain. Misalkan di tempat kita, misalkan 2 kilometer setelah tempat kita itu ada pembibitan lagi, ya kita penjualannya itu harga jangan terlalu miring sekali. Ya misalkan selisih Rp100 ini sudah terlalu miring. Nah, selisih itu jangan terlalu banyak sehingga nanti bisa mematikan pasar orang lain. Nah, ini bahaya kedepannya, sekali dua kali memang kita akan mungkin diserbu oleh pembeli. Namun berikutnya kita akan mengalami kerugian sendiri. Jadi gitu ya teman-teman. Artinya semuanya adalah hal-hal yang masuk akal. Berikutnya yang paling penting untuk teman-teman semuanya adalah berikan yang terbaik untuk pembeli kita. Berikan yang terbaik untuk orang yang sudah percaya kepada kita. Maka insya Allah ini akan menjadi sebuah jalan yang baik, awal yang baik
kita akan mendapatkan kesuksesan. Barangkali ini dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan juga teman-teman jadi inspirasi, akan terbentuk jiwa-jiwa yang sadar bahwa usaha itu penting, perlu. Akan saya tutup dengan satu kata yang sangat luar biasa. Hal yang paling berbahaya bagi seorang pengusaha adalah tidak mau berusaha. Jadi itu ya teman-teman, hal yang paling berbahaya bagi seorang pengusaha adalah tidak mau usaha. Barangkali ini, terima kasih, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.